Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayat ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bapak dan Ibu, perikop Keluaran 20 ayat 1-17 berisi tentang dasar titah atau ke-10 perintah Tuhan. Untuk renungan kita ini dari pasal dari ayat yang ke-7 atau titah ketiga. Bapak dan Ibu, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nama Tuhan menggambarkan siapa Tuhan itu, apa yang Tuhan lakukan, menggambarkan kepribadian Tuhan. Kita lihat beberapa kata dalam bahasa Ibrani yang menggambarkan kepribadiannya. Adonai, Allah yang perkasa. Elohim, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. El Shaddai, Allah yang Maha Perkasa. Immanuel, Allah beserta kita, dan yang lainnya. Karena nama Tuhan menggambarkan kepribadian Tuhan, kita harus memperlakukan nama tersebut dengan penuh hormat. Bapak dan Ibu, di Katekismus HKBP diterangkan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Bapak dan Ibu, dalam doa Bapa kami dikatakan, dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan adalah kudus. Kudus berarti suci, murni, benar, tidak bercela, tidak bercacat atau sempurna, bebas dari dosa. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari dikatakan kita menyia-nyiakan atau tidak menghormati nama Tuhan? Yang pertama, bila kita berlaku munafik, kita mengaku sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus Kristus, tetapi kita tidak mengikuti teladan yang diberikan nama tersebut. Kita tidak meninggalkan segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita telah menyia-nyiakan nama tersebut. Dikatakan bahwa orang yang berlaku demikian, maka penyembahan mereka percuma saja di Matius 15 ayat 7. Persembahan mereka sia-sia saja di Yesaya 1 ayat 11. Ibadah mereka juga sia-sia di Yakobus 1 ayat 26. Yang kedua, di dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita melanggar perjanjian, kita berjanji kepada Allah, mengikat jiwa kita kepada Allah, tetapi kita tidak melakukan janji tersebut. Misalnya, kita berjanji untuk menyerahkan persembahan atau persepuluhan saat kita menerima gaji atau penghasilan, tapi kita tidak melakukannya. Kita juga misalnya berjanji untuk melayani di gereja dengan talenta yang kita miliki, tetapi kita tidak melakukannya. Kita melanggar perjanjian, berarti kita menyia-nyiakan nama Tuhan. Yang ketiga, di dalam kehidupan sehari-hari, kita menyebut nama Allah tanpa alasan yang tepat, atau dengan kesadaran penuh, atau hanya sekedar ucapan begitu saja, tanpa tujuan atau arti yang tepat. Misalnya contoh, seorang berpergian keluar rumah, saat di tengah jalan dia teringat HP-nya tinggal. Secara spontan dia berkata, "Ya Tuhan, ya Yesus, HP-ku tinggal." Sungguh nama Yesus tidak pantas diikutkan untuk permasalahan HP-nya yang tinggal. Yang berikutnya, bila kita bersumpah palsu, kita bersumpah atas nama Tuhan, tetapi kita mengingkarinya atau kita berdusta. Contoh mungkin saat kita lihat di media, sumpah seorang pejabat saat sumpah jabatan, dia bersumpah atas nama Tuhan, "Demi Tuhan, saya bersumpah." Tetapi pada perjalanan karirnya dia korupsi, dia mengingkari sumpah itu. Mungkin juga saat di pengadilan, saya bersumpah atas nama Tuhan sebagai saksi, saya menyaksikan. Tetapi sebenarnya dia berdusta. Dia menyia-nyiakan nama Tuhan, bahkan memposisikan nama Tuhan sebagai saksi atas dustanya. Menganggap enteng dan ceroboh dalam menggunakan nama Allah tidak menunjukkan rasa hormat terhadap maknanya yang luar biasa. Bapak dan Ibu,
Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Allah sendirilah yang akan membalas orang-orang yang menggunakan namanya dengan sembarangan. Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita pada hari ini kita diingatkan untuk memuliakan nama Tuhan dengan hidup berkenan kepadanya. Hidup kudus untuk menguduskan nama Tuhan. Menguduskan Tuhan juga berarti memisahkan Tuhan, menyediakan tempat khusus di dalam hati kita untuk nama Tuhan. Bapak dan Ibu yang terkasih, saya mengakhiri renungan ini di masa pandemi ini dengan untuk membacakan firman Tuhan dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Tuhan memberkati.